Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan beberapa istilah yang nantinya akan dipakai dalam materi KPK dan FPB. Ya, jadi ini bisa dikatakan materi pendahuluannya ya, sebelum nanti kalian masuk ke kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar gitu. Nah, istilah yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang membagi habis. Contohnya adalah misalkan gini. Berapakah faktor dari 4 misalkan? Ya. Jadi bilangan berapa saja yang dapat membagi habis 4. Membagi habis itu artinya kalau 4 ini dibagi gitu ya, maka hasilnya nanti tidak bersisa gitu. Jadi faktor dari 4 contohnya adalah 1 ya. 1 itu adalah faktor dari 4. Kenapa? Karena 1 dapat membagi habis 4. Nah, kalau misalkan diilustrasikan kan jadi gini ya. 1 dibagi 4. 4 dibagi 1. Ya kan 4-nya mau dibagi ya. Berarti 4-nya di sini ya. 4 bagi 1 4. 4 kali 1 4 kurangi sisa 0. Nah, karena sisanya 0 berarti 1 membagi habis 4. Jadi 1 adalah faktor dari 4. Begitu. Berapa lagi? Misalkan bukan misalkan ya, selanjutnya adalah 2. 2 adalah faktor dari 4. Kenapa? Karena 2 membagi habis 4. Nih, kalau kita ilustrasikan jadi seperti ini. Berarti kan 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2. 4 bagi 2, 2 kali 2, 4. Kurangi sisa 0. Itu dia. Jadi sisanya 0 gitu, berarti dia 2 itu membagi habis 4. Gitu. Jadi 2 adalah faktor dari 4. Berapa lagi? Nah, mungkin ada yang coba menjawab misalkan 3 gitu. Kita cek 3 apakah faktor dari 4? Nah, tinggal kita cek aja. Berarti 4-nya di sini ya. Ini 3. 4 dibagi 3. 1 kali 3 3 kurangi sisa 1. Tidak ada lagi angka yang turun, berarti selesai. Nah, kalau 4 dibagi 3 hasilnya 1 sisa. Ada sisanya nih. Nah, karena ada sisanya maka 3 bukan faktor dari 4. Gitu ya. Jadi kita mencari bilangan-bilangan yang kalau membagi 4 dia sisanya tidak bersisa gitu. Jadi 1, 2, 3 bukan. Nah, selanjutnya adalah 4. Kita bagi nih. 4 dibagi 4 berarti kan gitu ya. 4 dibagi 4, 1 kali 4 4 dikurangi sisa 0. Nah, karena tidak bersisa berarti 4 adalah faktor dari 4. Gitu. 5 apakah faktor dari 4? Di sini nih. Berarti kan nulisnya gini ya, kan 5 dibagi 4. Kebalik. 4 dibagi 5. 4 bagi 5 hasilnya 0. Ini aja dari sini udah jelas. Hasil baginya aja 0. Kalau tadi kan ada hasil baginya ya. Ini ada hasil baginya 0. Berarti udah jelas nggak mungkin. Kesimpulannya adalah
bilangan terakhir ya. Bilangan terakhir yang dapat membagi habis itu adalah pasti bilangan itu sendiri ya, nggak mungkin lebih dari si 4 gitu. Jadi kalian nggak usah nyari 5, 6, 7, nggak usah nyari ya, pasti bilangan terakhirnya paling mentoknya adalah bilangan itu sendiri tuh. Kita cek lagi yang lain, misalkan faktor dari 6. Kita periksa satu-satu ya. Ditulis di sini aja deh. Coba 1. Berarti kan gini ya. 6 dibagi 1. 6 dibagi 1 hasilnya 6. 6 kali 1 6 kurangi sisa 0. Oh, berarti 1 adalah faktor dari 6. Karena 1 membagi habis 6. Berapa lagi? 2. Kita periksa 6 dibagi 2. 3 kali 2 6 kurangi sisa 0 ya, berarti 2 faktor dari 6. 3. 6 dibagi 3. 2 kali 3 6 kurangi sisa 0. Oh, berarti 3 adalah faktor dari 6 ya. Coba 4. 6 dibagi 4. 6 bagi 4 1 kali 4 4 kurangi sisa 2. Oh, ini ada sisa. Oh, berarti 4 bukan faktor dari 6. 6 bagi 5. 6 bagi 5 1 kali 5 5 kurangi sisa 1. Oh, ini ada sisanya. Berarti 5 bukan faktor dari 6. Begitu, karena tidak membagi habis ya. 6 bagi 6. 6 bagi 6 1 kali 6 6 kurangi sisa 0 habis. Oh, dia membagi habis tuh, sisanya 0. Berarti 6 adalah faktor dari 6. 7. 7 udah nggak mungkin lagi ya, karena bilangannya sudah lebih dari 6. 6 bagi 7 0 tuh, ini sisanya hasilnya aja udah 0, jadi nggak usah dicari lagi ya. Nah, jadi faktor dari 6 adalah 1 2 3 6. Nah, ada cara lain untuk mencari faktor dari suatu bilangan. Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, dicek satu-satu, dibagi, mungkin agak lama ya. Kalau kalian sudah hafal perkalian sih sebetulnya nggak terlalu sulit gitu ya, atau nggak terlalu lama gitu. Nah, tapi kalau enggak, nah ini ada cara lain untuk mencari faktor suatu bilangan. Nah, namanya dengan tabel perkalian gitu. Entah di buku namanya mungkin beda kali ya. Nah, kalau kakak sih mengistilahkannya namanya tabel perkalian. Jadi menggunakan mencari faktor dengan tabel perkalian. Seperti apa tuh tabel perkalian? Nah, jadi gini. Nah, biasanya sih susun ke bawah ya. Misalkan yang 4 nih dulu. Nah, di sini ada 2 kolom ini. Nah, kolom ini kita isi dengan pasangan bilangan ya, yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah 4 gitu ya. Jadi kita tulis pasangan bilangan yang hasilnya kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Nah, supaya nggak bingung atau jadi tersusun rapi seperti itu, nah, kita mulai dari yang terkecil dulu ya. Jadi dari 1 dulu, misalkan 1 kali berapa? 1 kali 4 ya. 2 kali 4. 2 kali 2 ya gitu. 3 ada nggak? 3 enggak ya. 3 kali berapa yang hasilnya 4 kan nggak ada. 4 kali 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah mentok ya, berarti udah selesai. Ya nggak mungkin lagi nyari 5, 6, 7, nggak perlu lagi ya. Jadi
Nah, dari sini kelihatan, maka faktor dari 4 adalah ya ini. Tuh, 1, 2, 4. Ya, itu yang sisi kirinya. Sama ya, tuh 1, 2, 4. Cara lain, contoh lain. Misalkan yang 6. Kita mau nyari faktor dari 6. Faktor dari 6. Buat tabelnya seperti ini. Lalu kita isi dari 1, coba dulu. 1 kali 6 ya. 2 kali 3. Terus berapa lagi? 3 kali 2. 4 kali berapa? Nggak ada ya. 5 juga nggak ada. 6 kali 1. Itu dia. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Oke. Cukup jelas sampai sini ya. Kayaknya lebih mudah pakai ini ya. Jadi nggak usah mikir-mikir mau bagi-bagi ya. Seperti itu. Kita ambil contoh lain. Faktor dari 8 misalkan. Faktor dari 8 berarti kita buat begini. 1 kali 8, 2 kali 4, 3 enggak, 4 kali 2 ya, 5 enggak ada, 6 enggak ada, 7 enggak ada, 8 kali 1. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8 ya. Cepat ya. Nah, ada yang lebih cepat lagi sebetulnya. Kita mengurangi barisnya aja. Kalau kalian perhatikan di sini nih ya, faktor dari 4 misalkan 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1. Nah, terus 6. 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Kalian perhatikan di sini ada pengulangan nih. Ya, ada pengulangan di sini. 1, 2 kali 2, habis 2, 3 nggak ada, 4. 4 ini udah ada di sini. Ya, 2-nya juga udah ada di sini. 2-nya sudah ada, ya gini aja. Ya, 2-nya ada di sini, 4-nya sudah ada kan di sini. Nah, berarti sebetulnya kita nggak perlu nulis lagi ini. Karena pasti nanti akan balik lagi. Jadi, faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Nggak usah nulis 2 yang ini. Ya. Terus misalkan yang ini 1, 2 kan 1, 6, 2, 3. Nah, pas lagi kalian nulis di sini 3, nah 3 kan udah ada di sini. Ya. Pas lagi nulis 6, 6 udah ada di sini. Berarti nah ini sebetulnya nggak perlu kita tulis. Karena pas ini ada pengulangan ya. 3, 6, nah gitu, pengulangan. Jadi nulisnya begini aja. 1, 2, 3, 6. Begitupun juga dengan yang 8 tadi. 1, 2 kali 4. 4-nya kan udah ada di sini. 8-nya juga ada di sini tuh. Berarti seperti gini. 1, 2, 4, 8. Nah, itu ya. Jadi kalian cuma nulis. Jadi kalau udah ketemu nanti yang lanjutannya ya nggak perlu ditulis lagi. Tinggal gininya aja. Ya. Contoh lain misalkan faktor dari 12 lah misalkan. 1, 12, 2, 6, 3, 4 gitu ya. Habis 3 kan nanti selanjutnya kan 4 ya. 4 udah ada di sini, ya udah nggak usah nulis lagi ke bawahnya. Nah, karena pasti nanti akan balik lagi begini ya, ngulang lagi. Udah cukup gini aja. Gitu. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, semoga dari keempat contoh ini bisa dipahami ya. Baik, untuk istilah selanjutnya, ini tadi kita sudah membahas tentang faktor. Berikutnya adalah tentang faktor persekutuan.
Apa itu faktor persekutuan? Artinya faktor atau bilangan faktor yang dimiliki bersama, ya. Contohnya begini nih. Tuliskan faktor persekutuan dari 4 dan 6 misalkan, ya. Jadi kalau kita tulis faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Maka faktor ini gini ya. Faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Ya, dari mana 1 dan 2? Karena 1 dan 2 dimiliki bersama oleh si ini, ya. 1 adalah faktor dari 4, 2 adalah faktor dari 4. 1 juga faktor dari 6, 2 juga faktor dari 6. Nah, inilah faktor persekutuannya, ya. Bilangan yang dimiliki bersama gitu dari si faktor 4 dan 6. Oke. Bisa dipahami ya. Contoh lagi misalkan untuk lebih meyakinkan. Kita ambil yang lain dari sini deh, misalkan ya. Berapakah faktor persekutuan dari misalkan ini aja 12 dan 16. Nah, ini kan tadi 16 belum ada ya, 12 mah udah ada, nggak apa-apa lah. Faktor dari 12 tadi kalian sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Oke, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah faktor bilangan yang dimiliki bersama. Ada 1, ada 2, ada 4. Nih ya, tuh di hasilnya itulah. Cukup jelas ya sampai sini ya. Nah, itu adalah tadi penjelasan mengenai faktor ya dan faktor persekutuan. Ini adalah materi awal sebelum kalian nanti masuk ke KPK dan FPB. Baik, nanti untuk selanjutnya materinya akan dilanjutkan di video berikutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.